Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, khususnya yang berhubungan dengan deret. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kita dapat menyelidiki keberlakuan rumus deret bilangan untuk setiap bilangan asli n. Nomor 2, dapat menjelaskan prinsip induksi matematika sederhana. Dan yang ketiga, dapat menerapkan langkah-langkah induksi matematika untuk membuktikan rumus suatu deret bilangan berlaku untuk setiap bilangan asli n. Adapun persepsi atau materi yang perlu diingat kembali untuk mempelajari induksi matematika, khususnya yang berhubungan dengan deret, adalah bilangan asli. Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian perlu diingat juga implikasi dalam logika matematika yang nanti ini berlaku atau berhubungan langsung dengan induksi matematika, yaitu jika PK benar maka PK plus 1 juga benar. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembuktian dengan induksi matematika, ada beberapa hal yang perlu dipahami dengan baik menyangkut deret. Yang pertama, perhatikan deret bilangan asli dan rumus deret bilangan asli berikut ini. Pn adalah pernyataan yang menyatakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah n itu sama dengan setengah n atau n per 2 kali n plus 1. Pertanyaan, apakah rumus deret tersebut benar? Mari kita cek untuk n sama dengan 1. Maka P1 adalah 1 sama dengan setengah 1 tambah 1 sama dengan setengah. P1 maksudnya berarti suku yang pertama. Itu berarti n-nya 1 per 2 dikalikan dengan n plus 1. N-nya 1 berarti 1 tambah 1 ini kalikan setengah. Jadi setengah kali 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1, Pn benar. Kemudian dicek untuk n sama dengan 2. Maka P2 adalah 1 ditambah 2. Sama dengan 2 per 2 kali 2 plus 1 sama dengan 3. N-nya 2 per 2 kali 2 tambah 1. 3. Untuk n sama dengan 2, Pn benar. Kemudian untuk n sama dengan 3. Maka P3 adalah 1 tambah 2 tambah 3. Sama dengan 3 per 2. N-nya 3 per 2 kali n plus 1. 3 tambah 1, hasilnya 6. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Jadi benar untuk n sama dengan 3. Kemudian untuk n sama dengan 8. Maka P8 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah
8. Sama dengan N per 2, N-nya 8, kali 8 tambah 1. 36. Jadi 1 tambah 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Jadi untuk N sama dengan 8, PN 8 benar. Atau PN untuk sama dengan N-nya 8 berlaku rumus ini. Kemudian dengan substitusi beberapa nilai N tersebut belum menjamin kebenaran rumus PN. Kebenaran rumus PN di atas baru dugaan awal, karena kita baru mengambil untuk nilai N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan sama dengan 8. Bagaimana untuk menentukan kebenaran rumus deret bilangan asli tersebut untuk sembarang N bilangan asli? Nanti kita coba buktikan kebenaran rumus ini dengan induksi matematika. Kemudian yang nomor 2, perhatikan deret bilangan genap dan rumus deret bilangan genap berikut. Pn adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai tambah 2N. Itu sama dengan N kali N plus 1. Apakah rumus deret tersebut benar? Kita cek atau kita uji untuk N sama dengan 1. Maka B1 sama dengan 2. Sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. B1 itu berarti suku pertamanya ini. Sama dengan N-nya 1 kali 1 tambah 1. 1 kali 1 tambah 1, 2 sama dengan 2. Jadi untuk N sama dengan 1, Bn benar. Untuk N sama dengan 2, maka B2 adalah 2 tambah 4. Itu sama dengan 2 kali 3. N-nya 2 kali 2 tambah 1, 3 ini sama dengan 6. Jadi untuk N sama dengan 2, Bn benar. Untuk N sama dengan 3, maka B3 adalah 2 tambah 4 tambah 6. Sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Ini juga masih benar. Untuk N sama dengan 3. Untuk N untuk N sama dengan 6, berarti B6, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Sama dengan 6 kali 7. N-nya 6 kali 6 tambah 1, 7. Ini jumlahnya 42. Jadi untuk N sama dengan 6, Bn masih benar. Kemudian dengan substitusi beberapa nilai N tersebut belum menjamin kebenaran rumus Bn. Kebenaran rumus Bn di atas baru dugaan awal. Karena kita baru mengambil nilai N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan sama dengan 6. Bagaimana untuk menentukan kebenaran rumus deret bilangan genap tersebut untuk sembarang N bilangan asli? Nanti kita coba membuktikan dengan induksi matematika. Yang nomor 3. Perhatikan deret bilangan ganjil dan rumus deret bilangan ganjil tersebut. Qn adalah 1 tambah 3 tambah 5
tambah 7, tambah, dan seterusnya, tambah, dan seterusnya, 2n-1. 2n-1 itu berarti ini merupakan suatu bilangan ganjil. Sama dengan n kuadrat. Apakah rumus tersebut benar? Kita uji atau kita cek untuk n sama dengan 1. Maka Q1 adalah 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Ini n sama dengan 1, Qn benar. Untuk n sama dengan 2, maka Q2 adalah 1 tambah 3 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Ini juga benar. Kemudian untuk n sama dengan 3, maka Q3 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Ini juga benar. Untuk n sama dengan 6, maka Q6 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. 1 tambah 3 4, 9, 16 tambah 9 25 tambah 11 36. Ya. Untuk n sama dengan 6, Q6 benar sama dengan 36. Atau dengan kata lain, untuk n sama dengan 6, Qn-nya masih berlaku benar. Kemudian pertanyaan sama antara dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Apakah dengan substitusi beberapa nilai tersebut, n tersebut belum menjamin kebenaran rumus Qn? Kebenaran rumus Qn di atas baru dugaan awal, karena kita baru mengambil untuk nilai n sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan n sama dengan 6. Bagaimana untuk menentukan kebenaran rumus deret bilangan ganjil tersebut? Untuk sembarang n bilang asli, nanti kita coba membuktikannya dengan induksi matematika. Sekarang induksi matematika. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang menyangkut bilangan-bilangan asli atau rumus. Induksi matematika tidak dapat digunakan untuk menurunkan rumus atau menemukan rumus. Sekarang prinsip induksi matematika. Misalkan Pn itu rumus atau pernyataan yang memuat semua bilangan asli n, maka cara pembuktian dengan induksi matematika sebagai berikut. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama, buktikan bahwa P1 benar. Jadi langkah yang pertama ini dicoba atau diujikan untuk n-nya sama dengan 1. Langkah yang pertama untuk n sama dengan 1 harus benar. Kemudian langkah yang kedua, misalkan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k atau pk, maka harus dibuktikan pernyataan tersebut juga benar untuk n sama dengan k plus 1 atau pk plus 1 harus benar juga. Langkah induksi atau disebut langkah induksi ini. Dari langkah 1 benar dan langkah 2 benar, maka disimpulkan Pn benar. Saya ulangi bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau pernyataan dengan induksi matematika itu ada 2 langkah.
Langkah yang pertama dibuktikan bahwa P1 benar, dan langkah yang kedua, andaikan untuk N sama dengan K atau PK benar, maka harus dibuktikan juga untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1-nya juga benar. Kalau dua langkah ini berlaku benar, maka PN tersebut benar. Nah, sebagai penerapan induksi matematika, kita akan membuktikan rumus-rumus deret di atas. Deret-deret nomor 1, 2, dan 3 tadi. Bukti yang nomor 1. Soal yang nomor 1 tadi adalah buktikan bahwa PN adalah pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya tambah N. Itu sama dengan setengah N kali N plus 1. Kita coba dengan induksi matematika untuk membuktikannya. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka P1 adalah 1 sama dengan setengah kali 1 tambah 1. Ekivalen 1 sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Benar. P1 itu berarti suku pertamanya 1. Kemudian sama dengan 1 per 2 kali 1 tambah 1. Ini 1 sama dengan N-nya 1 per 2 kali 1 tambah 1. Bernilai benar. Jadi langkah pertama benar, kemudian langkah yang kedua. Untuk N sama dengan K, maka PK adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, suku K, itu sama dengan K per 2 kali K plus 1. Jadi N-nya diganti dengan K. Ini N-nya diganti dengan K. Ini juga. Selanjutnya, andaikan untuk N sama dengan K, maka PK itu benar. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan tambah 7 serta tambah dan seterusnya tambah K tambah K plus 1 itu sama dengan K plus 1 per 2 kali K plus 1 tambah 1. Ini. Nah, kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu atau PK plus 1 itu benar atau tidak. Nah, ini akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Perhatikan ini, PK plus 1-nya. Berarti PK plus 1 itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah K tambah yang terakhir K plus 1. Jadi N-nya diganti K plus 1, ini juga diganti K plus 1, ini juga K plus 1 per 2. Ini sini N, ini K plus 1. Kemudian satu yang belakang ini adalah satu yang ini. Jadi N-nya diganti dengan K plus 1. Sekarang perhatikan
Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah K. Ini sama dengan K per 2 kali K plus 1. Ini dari ini. K per 2 kali K plus 1. Ini kan sama dengan ini. Jadi sekian ini sama dengan setengah K atau K per 2 kali K plus 1. Kemudian yang suku yang ke K plus 1 ini. Kemudian ini dijumlahkan. Perhatikan ini. Di sini muncul 2 per 2 itu maksudnya agar bisa dijumlahkan dengan yang sini. Ini penyebutnya 2, ini dibuat pecahan ada 2 per 2. 2 per 2 hasilnya 1. Kemudian perhatikan juga. Ini ada K plus 1, ini juga ada K plus 1. Sehingga bisa difaktorkan keluar K plus 1-nya menjadi seperti ini. K plus 1 per 2 kali K plus 2. Ini kalau dikalikan akan ketemunya ini juga, dua suku ini. K plus 1 kali K per 2 itu ketemu yang ini. Kemudian yang K plus 1 per 2 kalikan 2, ini ketemu yang ini. Kemudian dari sini ke langkah berikutnya, sama hanya perbedaannya 2 dipecah menjadi 1 tambah 1 ini. Jadi dari ruas ini, ruas kiri, ternyata sama dengan ruas kanan. Dengan demikian, maka PK plus 1-nya adalah benar. Jadi pengandaian, andaikan untuk N sama dengan K, maka PK plus 1 benar, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 juga benar. Ini terbukti, sehingga dari langkah 1 dan langkah 2, PN bernilai benar. Kemudian berikutnya, yang nomor 2. Buktikan bahwa BN adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2N sama dengan N kali N plus 1. Berlaku untuk semua N pilihan asli. Akan kita buktikan dengan langkah pada induksi matematika. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka B1 itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1. Yang 2 kali 1 itu sama dengan 2. Atau ini pertamanya kan 2 ini. 2 kali 1 itu karena rumus suku ke N-nya 2. N-nya 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 ini. Kemudian 2 yang ini adalah 1 kali 1 tambah 1. Jadi untuk N sama dengan 1, BN-nya benar. Kemudian langkah yang kedua, untuk N sama dengan K, maka BK adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya tambah 2K sama dengan K kali K plus 1. Jadi N-nya diganti dengan K, ini 2K, ini 2N, ini K kali, ini N kali N plus 1, ini K kali K plus 1.
Kemudian andaikan untuk N sama dengan K, maka BK benar, maka akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka BK plus 1 juga harus benar. Kalau ini nanti terbukti, langkah pertama sudah terbukti, yang kedua kalau terbukti nanti berarti rumus ini benar. Kemudian untuk NK plus 1, maka BK plus 1 adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2K tambah 2 kali K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Jadi N-nya diganti dengan K plus 1. Ini N-nya K plus 1. Ini N-nya K plus 1. Jadi seperti ini nulisnya. Kemudian yang ruas kiri juga demikian. Yang ada N-nya diganti dengan K plus 1. Seputar akhirnya 2N. Berarti sini 2 kali K plus 1. Kemudian perhatikan ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai tambah 2K. Ini kan sama persis ini. Itu ternyata sama dengan K kali K plus 1. Nih, K kali K plus 1 itu sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2K. Sehingga ini bisa diganti dengan K kali K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1 sama ini. Perhatikan ini ada unsur yang sama, yaitu K plus 1 ini juga K plus 1. Maka bisa ditulis seperti ini. Jadi perkalian K plus 1 kalikan K itu ketemu yang ini, ditambah 2 kali K plus 1 ketemu yang ini. Kemudian ini ke berikutnya sama, hanya satunya diurai menjadi 1 tambah 1. Kemudian hanya dikurung saja ini, K plus 1 tambah 1. Perhatikan ternyata sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi untuk N sama dengan K plus 1, BN benar. Ini ruas kiri dan ruas kanan, ruas kiri dan sama dengan ruas kanan. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 disimpulkan bahwa BN benar. Sekarang yang nomor 3. Buktikan bahwa N adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2N-1 sama dengan N kuadrat. Apakah ini benar rumus ini? Nanti kita buktikan dengan langkah-langkah yang terdapat pada induksi matematika. Langkah yang pertama akan ditunjukkan untuk N sama dengan 1. Maka Q1 benar. Kita lihat N sama dengan 1, maka Q1 sama dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan N kuadrat. N-nya kuadrat, N-nya 1. Ini 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 sama dengan N kuadrat, N-nya 1.
Jadi 1 sama dengan 1. Sehingga disimbolkan untuk Qn, untuk n sama dengan 1 adalah benar. Ini berarti kalau n-nya 2 itu berarti kan 3. N-nya 2 suku yang kedua 3. Itu bisa dicari dengan ini, dari rumus suku ke n-nya ini. 2 kali n-nya 2 kurangi 1 kan 3 ini. Untuk suku yang ketiga juga demikian. Suku yang ketiga berarti n-nya 3. 2 kali 3 min 1, 5. Begitu seterusnya. Sekarang langkah yang kedua. Untuk n sama dengan k, maka k adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Nah ini andaikan untuk n sama dengan k, ini, maka k akan dibuktikan untuk n sama dengan n, untuk n sama dengan k plus 1, maka k plus 1 juga benar. Sekali lagi, andaikan benar untuk n sama dengan k, maka k, maksudnya n sama dengan k berarti k akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1, maka k plus 1 juga benar. Jadi akan dibuktikan, andaikan jika n sama dengan k benar, maka akan dibuktikan juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Sekarang perhatikan ini. K plus 1 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan tambah seterusnya tambah 2 kali k min 1 tambah 2 kali k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Jadi Kn, n-nya diganti dengan k plus 1. Ini n kuadrat, n-nya diganti k plus 1, jadi k plus 1 kuadrat. Ini juga demikian, 2n, n-nya diganti k plus 1. 2 kali k plus 1, min 1, min 1-nya ini juga min 1. Kemudian diperhatikan juga lagi, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2 kali k min 1 tambah 2 kali k plus 1 min 1. Perhatikan ini ternyata sama dengan k kuadrat. Dari mana kok k kuadrat? Ini dari sini. Dari untuk n sama dengan k. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya tambah 2k min 1. Ini sama ini. Sehingga ini bisa diganti dengan k kuadrat. Sehingga k kuadrat tambah 2k tambah 2 min 1. 2k itu dari 2 kali k, 2k, 2 kali 1, 2, dikurangi 1 ini. Ekivalen, ini masih dibaca ekivalen, atau sama artinya, k kuadrat 2k, 2 kurangi 1, 1. Ekivalen atau sama artinya, jadi ini sama artinya dengan ini. Atau ini ekivalen, dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi dibaca ekivalen yang maknanya sama artinya. Kembali ke sini tadi ini, k kuadrat tambah 2k tambah 1. Itu bisa dituliskan
dalam bentuk K plus 1 kuadrat. Jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi luas kiri dan luas kanan sama. Sehingga langkah kedua ini bernilai benar. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 dapat disimpulkan Qn-nya benar. Nah, berikutnya ini ada soal atau latihan. Ada 5 nomor soal yang coba kalian kerjakan sebagai latihan untuk memahami lebih lanjut tentang induksi matematika. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.